Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Firman Syahputra. NIM 2018 atau 0510311074 dari kelas Ekos B. Sini saya akan mempresentasikan perihal tugas ekonomi inter yang dibimbing oleh Pak Rian. Tugas pertama yaitu saya akan membahas sistem ekonomi moneter. Oke, pada materi pertama yaitu sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ini mempunyai sejarah pada zaman emas, yaitu pada tahun 1876 hingga 1913, menerangkan bahwa penggunaan emas sebagai standar alat tukar. Jadi pada waktu itu emas sebagai standar penukaran perihal keuangan dalam sistem internasional pada dasarnya menempatkan nilai tukar mata uang yang berdasarkan emas. Misal, pemerintah Inggris bersedia membeli atau menjual sekitar 4,2 euro, atau itu bisa diartikan sekitar 0, berapa ons gitu. Sedangkan di Amerika itu misalkan 20 dolar itu bisa menghasilkan emas berapa on gitu. Jadi emas itu bisa didapatkan nilai kurs dolar atau pound sterling. Kenapa perihal seperti itu? Karena patokan uang dunia pada saat itu yaitu berpatokan kepada emas. Karena nilai emas itu sendiri tidak akan banyak berubah-ubah dalam jangka panjang, maka stabilitas harga emas itu normal atau stabil. Oke, selanjutnya yaitu periode Perang Dunia pada tahun 1914 hingga 1944. Di sini ada 4 yang dijelaskan, yaitu yang pertama, sewaktu terjadinya Perang Dunia pertama, standar emas itu hancur. Meskipun emas pada saat itu hancur, tetapi ada beberapa negara yang menetapkan emas itu sebagai patokannya, yaitu pada negara Amerika, Inggris, dan Prancis. Yang kedua, peperangan menyebabkan pengangguran, sehingga adanya kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan mereka, yaitu menurunkan nilai mata uang untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, sehingga terjadi pada saat itu peperangan perdagangan. Oke, yang ketiga, situasi seperti ini mendorong negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru dan stabil. Yang keempat, pertemuan di Bretton Woods atau New Hampshire di USA pada 1944 itu menghasilkan pembentukan IMF dan IBRD atau World Bank untuk melaksanakan sistem pertukaran yang baru. Oke, selanjutnya itu membahas tentang sistem Bretton Woods atau bisa dibilang SBW pada tahun 1945 hingga 1972. Ada 3, yaitu yang pertama, SBW dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods atau New Hampshire pada Juli 1944. Yang kedua, lembaga yang dihasilkan yaitu IMF dan IBRD atau World Bank. Yang keduanya itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Yang ketiga, SBW berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif, yaitu memiskinkan negara tetangga dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas atas terganggunya permainan selama Perang Dunia. Oke, selanjutnya itu pasca setelah Bretton Woods pada tahun 1973 hingga sekarang. Yang pertama, pelaksanaan keputusan di Bretton Woods itu memaksa USA menjaga mata uang dunia dengan tetap mempertahankan kurs dolar emas, yaitu senilai 35 US dollar per ons.
Yang kedua, ketika USA lebih mementingkan kepentingan dalam negerinya, USA melakukan kebijakan moneter yang longgar sehingga inflasi meningkat dan terjadinya neraca neraca pembayaran yang defisit, yaitu nilai dolar turun sehingga banyak negara cenderung menukarkan dolarnya dengan emas. USA kehilangan banyak cadangan pada waktu itu, cadangan emas. Tentunya USA tetap memutuskan untuk keluar dari perjanjian Bretton Woods. Oke, yang ketiga, karena USA tidak dapat diharapkan untuk menjaga stabilitas uang dunia atau bisa dibilang dolar, maka kurs mata uang dunia dikembangkan terhadap dolar atau floating system. Jadi semua negara pada saat itu menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dengan emas. Hanya dolar saja yang bisa ditukar menjadi emas dengan nilai 35 US dollar per ounce. Dengan demikian, mata uang negara lain ditetapkan secara tidak langsung berdasarkan dolar US. Yang keduanya, negara anggota diminta pada saat itu menjaga kurs dalam batasan, yaitu 1%, atau 1% itu tergantung naik atau turunnya dari nilai par, atau bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. Yang ketiga, yaitu IMF bersedia membantu negara anggotanya dalam menjaga kurs mata uangnya. Jadi setiap negara harus menerapkan kebijakan moneternya dengan ketat untuk menstabilitaskan mata uang dunia. Oke, slide selanjutnya yaitu kurs tukar pada zaman sekarang. Itu dibagi menjadi dua, yaitu managed float atau bisa dibilang nifty float, atau yang kedua mengambang bebas atau free float. Oke, yang pertama, untuk mengambang terkendalinya dengan tidak melebihi pengumuman sebelumnya untuk kurs tukar. Otoritas moneter mempengaruhi pergerakan kurs tukar, mempengaruhi pergerakan kurs tukar melalui intervensi aktif di pasar falas tanpa perkhususan atau komitmen sebelumnya. Dalam sistem ini, bank sentral sangat berperan sekali dalam menentukan tingkat kurs tertentu dan ideal. Tentunya untuk membiarkan kurs berfluktuasi dalam artian dalam batas-batas tertentu dari kurs ideal yang tetap. Bank sentral akan melakukan intervensi bila kurs yang terjadi di luar itu berbatasan yang sudah ditetapkan. Yang kedua tuh mengambang bebas atau free float. Mengambang bebas ini atau bisa dibilang kurs tukar ditentukan pasar dengan intervensi falas ditunjukkan pada kurs moderat atas perubahan dan mencegah fluktuasi, mempertahankan suatu levelnya. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Pasar akan mengevaluasi kurs mata uang negaranya berdasarkan tingkat inflasi. Oke, selanjutnya kurs tukar fleksibel itu dari tahun 1973 hingga sekarang itu ada 5, yaitu dengan matinya SBW pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SMI yang baru. Yang kedua, IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukar. Yang ketiga, kondisi nilai tukar US terhadap 21 negara itu industrinya itu sangat turun anjlok dan meningkat dan puncak. Pada September 1985, negara-negara G5 itu bisa dibilang Prancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan US bertemu di Hotel Plaza itu di New York, Amerika, untuk membahas persetujuan bahwa anggota G5 akan mendepresiasi US dollar terhadap mata uang paling utama untuk memecahkan masalah defisit perdagangan di AS. Mayoritas mata uang di dunia ditambatkan berhadapan mata uang tunggal utamanya, yaitu US dollar dan euro, atau sekarang mata uang seperti SDR. Yang terakhir yaitu rencana kurs tukar sekarang diklarifikasi oleh IMF pada tahun. Mungkin ini dari PPT yang kedua. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum.